sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima fi qadri ummatika fi kulli waqtin baina ma'badu. Suatu ketika Allah juga pernah memberi dawuh dalam hadis qudsinya, seandainya semua manusia itu sudah melakukan tugasnya, melakukan kebaikan semuanya seperti para nabi, para rasul, upama menungso sak donya iki kelakuannya apik kabeh kaya rasul kabeh, kata Allah, maka saya tetap akan membuat orang yang berbuat dosa. Mengapa? Agar saya bisa membagi ampunan. Mulai itu ya lek kowe dosa ya cuma mendek ning dosane kono ndang mleboni pangampunane Allah, baca istighfar. Nek kowe nglakoni apik ya aja kemelinti ndang balekno lek kaapian iku paringane Gusti Allah. Karena apa? Kebaikan itu sebenarnya bukan milikmu, tapi kebaikan itu milik Allah. Termasuk apa? Ada kamu kan pernah baca namanya Sayyidul Istighfar, Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu itu ngakoni, ya Allah, saya mengakui, menyatakan, berikrar di depan kamu ya Allah bahwa kenikmatanmu yang engkau berikan kepada kami itu terlalu banyak. Sekaligus aku mengakui ya Allah dengan dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Terus kalau sudah begini, siapa yang bisa mengampuni ini kalau tidak kamu ya Allah? Itu sekarang ngamre ngapura sapa Allah meneh. Ya wis, cara gampangnya ya ambiyo sisa ning Allah, elek ya ndang ambiyo ning Allah, apik ya ndang balik ning Allah. Jadi sudah menjadi keharusan setiap manusia apabila perasaan yang mendalam di dalam hatinya itu merasa malu seperti itu, maka dia akan terus menghadap kepada Allah, tidak orang-orang mentolo lah, orang madhep ning Allah. Terus piye kowe arep njaluk tulung sapa untuk memenuhi itu semua? Jadi sudah selayaknya kalau kita ini harus selalu merasa diliputi oleh sifat tadi itu lu'mun. Lu'mun apa definisinya lu'mun? Ketidakmampuan memenuhi keseimbangan. Diapii ra iso males ngapii, diwai matur nuwune ra iso. Itu lu'mun. Nah, kita itu selalu diliputi oleh sifat-sifat lu'mun itu, tapi jangan lupa bahwa Allah itu selalu dan selalu bersifat, karena memang sifat itu ya terus menerus. Allah itu menjadi Al-Karim, menjadi yang Maha Pemurah, sehingga di dalam munajat ini Syekh Athaillah mengajak kita, Al-Ilahi minni ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku bikaramik. Jadi piye ya? Pantese awake dhewe iki cara wong ngono dijotosi terus mendina. Pantese ya. Mergo apa? Diapiki ra tau ngapiki, diperintah ra tau gelem budal. Ya, dilarang malah jarak pengen nglakoni ngono ya, mathuke dijur ya, mathuke dijur. Pantese ngono. Sangat-sangat layak kalau manusia itu selalu disiksa oleh Allah karena tidak mampu menjalani seharusnya. Tetapi itu tidak seimbang dengan karomnya Allah. Jadi
Kalau kita ini selalu kurang, maka Allah selalu lebih. Ini selalu kurang, Allah selalu lebih. Ya sudah, kelebihan-kelebihan itu untuk apa kalau tidak kita terima? Ya kita terima saja kelebihan itu. Maka datangilah Allah dengan seluruh kekuranganmu, maka kekuranganmu itu akan dipenuhi oleh kelebihannya Allah, bahkan akan dilebihkan lagi selama kamu mendekat kepada Allah. Jadi wis gak iso kowe arep metiti dengan dirimu sendiri, itu nggak bisa. Kamu harus benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi duh pangeran kula, iki makalah terus munajat seterusnya. Ilahi duh pangeran kula, wasafta nafsaka bilutfika, bilutfi warrafati bi qabla wujudi du'fi afatamnauni minha ba'da wujudi du'fi. Nah iki luwih ya munajat kayak begini-begini kadang-kadang ya kayak lucu kesadaran yang mendalam. Ini Gusti wasofta sampun nyifati panjenengan nafsaka ing zat panjenengan bilutfi kelawan sifat welas asih, warofati lan tegese welas asih bi kelawan kula qabla wujudi dofi saderenge wujude apes kula. Jajal Allah kuwi leh dadi pangeran maha pengasih maha penyayang mulai di kapan? ya sejak jadi Allah, ngono toh. Jadi Allah itu sudah lebih dulu mencanangkan dirinya bahwa akulah Tuhan yang maha pengasih maha penyayang. Itu kan sudah diumumkan, sudah dijadikan sifat oleh Allah sebelum kamu ada. Ya. Jadi sebelum saya ada ya Allah, sebelum saya ada dengan kelemahan saya, panjenengan itu sudah menyediakan kasih dan sayang. Nah sekarang ini saya sudah ada dan sudah kau adakan dengan segala kekurangan dan kelemahan saya. Mosok kasih saya sampean nggak diweni aku? Iya, aku urung teko ae, kuwi berkate wis disiapne. Lah mosok saiki aku wis teko ora diweni. Ngono cara-cara kanune kan ngono ya. Allah kuwi wis dadi maha pengasih, maha penyayang sebelum wujudnya manusia. Dan kasih sayang itu memang akan diberikan. Lalu untuk apa kasih sayang tidak ada yang dikasihi? Jadi pengasih penyayang itu kan harus ada yang dikasih, harus ada yang disayangi kan, toh? Nah, maka sekarang yang dikasih dan disayangi sudah ada dan diwujudkan. Masa ora sida diwene. Berkate wis tak gawe kit isu, tak toto kit isu, tak belerno wedhus kit isu, padahal undangannya urung teko, undangan urung teko wis disiapi berkat. Masa lek undangannya wis teko terus berkate ra sida diwene. Ngono kan ya. Nah, itu kan ya jadi negatif juga. Ini sebenarnya menyadari kemahabesaran Allah seperti itu. Karena apa? Allah telah berjanji. Jadi Allah telah menjanjikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah punya sifat Ar-Rahim, Huwal Latif. Latif itu kasih sayang yang lembut. Jadi sejak sebelum ada manusia, bahkan ketika makhluk itu masih tidak di dalam alam ilmunya Allah, itu Allah sudah menjadikan kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ayat surat Al-An'am ayat
ayat 6. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan ala nafsihi pada dirinya sendiri, menetapkan ar-rahmah ing kasih sayang. Di ayat yang lain jelas-jelas dikatakan innallaha binnasi laraufur rahim. Binnas ya. Jadi innallaha satemene Gusti Allah binnasi kelawan menungso iku laraufun. Yakti teman-teman rauf. Rauf iku piye ya? Rauf kuwi ora mung sekedar kasih sayang, tetapi ditambahi lagi apa? Tidak akan membalas kekurangan piye? Ya memberi, ya menjaga, tapi seandainya ada kesalahan dia juga siap untuk membina kesalahan itu menjadi baik. Itu rauf. Piye? Wah, angel diomong ning wong kuwi kumpule telu kuwi. Rahimun terus welas asih. Rahim itu kasih sayang yang tidak ada hentinya. Apa bedanya dengan Rahman? Kalau Rahman itu kasih sayang yang tidak ada batasnya. Iya. Maksudnya ombone sak pira kuwi gak ono pole. Ibaratnya nyediani nggon ngono ombo banget sing gak ono pole. Kuwi Rahman, nek Rahim terus gak ono lerene. Piye? Ombo kathik terus. Piye kuwi? Iso mbok ukur. Cara piye? Cara nggon ngono jembar terus dijembarne terus gak mandek-mandek terus diwehno terus gak enek lerene. Kuwi bedane Rahman karo Rahim. Lek Rahman Rahim itu sapiro ae sing diwelasi gak diitung. Sapa ae gak diitung. Kabeh diwelasi. Kuwi Rahman. Nek Rahim arep sok kapan terus ya melasi terus. Kuwi jenenge Rahim. Mulane terus disebut akhirat bloko itu tegese sak merono. Innallaha binnasi laraufur rahim. Itu surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian di surat An-Nisa innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu rahiman bikum. Karena ana sapa Allah bikum kelawan sira kabeh ku rahiman zat kang welas asih. Ini dari sisi sifatnya Allah, dari sisi keluasan kasih sayang Allah. Sekarang coba ditengok kita manusia secara fitrah, secara ciptaan asli Allah telah menciptakan manusia dengan sifat yang ada pada manusia itu sendiri. Apa? Manusia adalah dhaif. Manusia diciptakan dalam keadaan dhaif. Kemudian isih ditambahi meneh apa? Manusia dikei pendamping untuk wis dhaif, delalan duwe musuh sing ngajak elek jenenge setan karo nafsu. Ya, jan. Piye? Wis rapatek kudu waras-warasen pisan, enek sing ngalang-alangi wis malah piye? Wis rapatek karep, awake kesel, delalan dicegati. Paling topak nggo alasan mboten saged. Lha ngono ta akhire. Iya. Tapi padahal sakjane lek kowe gelem menilai lagi, ketika kamu punya semangat, kuwi sakjane apapun nggak ada yang bisa mengalahkan kamu. Iku lho hebate menungso sakjane ngono kuwi. Contohnya apa? Dawong kowe iki lek arep mlebokne bal ning gone gawang. Waduh lho gawang sing arep mbok leboni kuwi. Dicegati wong 11.
Iya. Arep mlebokne bal dicegati wong 11. Lu ngono iki kadang-kadang iso sukses mlebokne kok ya. Iya Pak. Mulane ternyata apa? Ngombalike ning gone kemauan. Mengapa kemauan? Karena kemauan itulah pantulan dari iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai nek gelem latihan tapi. Kalau kamu mau melatih dirimu sendiri untuk menaklukkan dirimu, maka kamu akan bisa menaklukkan lingkunganmu. Sampai kowe iso terlatih aja nih. Kowe apa-apa ngono mbok pandenge dengan memusatkan kekuatan otakmu dan kesadaranmu, sesuatu yang akan berjalan menurut kehendakmu. Iso mbok latih ngono kuwi. Tapi bisane ya wis kalah dhisik kaken gangguan saiki yo. Wis dunia wis keramenen. Jadi untuk menggali menggali saluran iradahnya Allah itu hampir tidak mungkin. Tapi ya tetap oleh Allah dibuka. Apa? Dengan cara yang sangat sederhana, zikir. Apa? Zikir, muni ya wis muni. Karena apa sing mbok onekno itu sebenarnya apa? Dadu ngaji. Dadu ngaji. Ibu. Enggak yang tinggal ibu. Yaitu manusia diberi diberi dua penghalang, yaitu nafsu dan setan. Yang digambarkan oleh suatu hadis, setan itu merasuki diri manusia sesuai dengan aliran darahnya, wis pol-polan. Jadi setan kuwi bisa mempengaruhi manusia lewat aliran darahnya. Maka kalau kamu mau mengusir itu ya hanya zikir. Mergo setan kuwi lek enek wong zikir ngalih, wedi kesetrum. Nah, darah itu kumpulnya di jantung. Nah, di dalam jantung itulah ada getaran-getaran latifah, kelembutan dalam jantung yang disebut hati. Iku lek mbok zikir, hatimu kok muni Allah no, maka asma'nya Allah itu menyentuh darahmu, dan darah yang sudah kau sentuh di jantung itu mengalir ke seluruh tubuh. Mulane ya wong biyen enek sing wiridan kuwi kungkum ning banyu. Mengapa? Untuk menyerap tasbihnya air. Akhirnya wong iki lemes kaya banyu dibacok ya kena, tapi ya kaya banyu nang balik neh. Utawa lungguh ning watu bertasbih madakno tasbih watu. Akhirnya tasbih watu mengalir kepada orang itu sehingga dibacok ora tedas mergo wonge dadi watu. Ngono. Jadi enek wiridan model ngono ku ya enek kungkum ning banyu karo muni Allah itu manusia diberi kesempatan kalau seperti itu. Mengapa? Ya salah satunya dengan cara mengusir dua musuh, yaitu nafsu dan setan itu tadi. Jadi wis duwe musuh loro, wis dinas pisan karo Gusti Allah, diputusi wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi temenan ingsun Allah gawe menungso ki fi kabad, dalam selalu menghadapi hambatan-hambatan. Lah, tapi ya nuwun sewu, aja salah pemahaman meneh. Lah ditakoki padahal aku digawe dhaif ya mesti ora kuat ibadah lho to. Ana to sing wong sing sok terus ujug-ujug ngono kuwi. Kudune diwalik, anane aku digawe dhaif. Mergo arep diiseni kasih sayange Gusti Allah. Paham? Jadi anane kamu dibuat lemah,
karena Allah sudah mempersiapkan pertolongan untuk dirimu. Jadi kelemahanmu itu justru menjadi wadah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mergo wong ki ora lemah, ora layak bengok-bengok njaluk tulung ya. Jadi anane wong iki bengok-bengok njaluk tulung mergo ora iso apa-apa. Nek wis iso apa-apa ya wegah njaluk tulung. Nah, makanya berdoa itu sebenarnya bukan untuk mendirect Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa itu bukan untuk ngatur Allah, tapi justru berdoa itu membuka dirimu sendiri dalam kelemahanmu, sehingga secara otomatis Allah akan menyalurkan kasih sayang kepada kamu. Ini gampangnya ngomong. Lek kowe duwe botol di Cina, aku tahu dolanan botol apa? Botol minyak PPO, nenek minyak angin, mereknya apa? PPO. Gue biar sampai nangis. Mereka apa? Tak celokno ning nek iki urung sekolah, jadi nek tangi rada awan, terus ning jeding ya orang jeding masjid ngombo banget, wis dolanane jeding nganggo botol kuwi tak celuk ngono. Ora mlebu banget sampai jengkel aku, nangis dhewe. Nangis dhewe kepengin akhirnya aku diurui karo ibu. Carane ora ngono golekne sodo. Jadi sodo dilebokne ning bolongan botol kuwi terus diceluk terus udaranya kan kedes sodo metu lah, banyune mlebu kan itu sebenarnya. Maka hatimu itu seperti botol seperti itu. Dan ing jerone hatimu sik kebek udara. Wis to kumen ning jeding sedina. Cukup meneh panggah kosong ora klebon banyu. Ya ora. Tapi nek mbok sunduki nganggo zikir, celep nek Allah, maka hawa udara yang ada di hatimu itu akan keluar dan air rahmatnya Allah akan masuk di dalam dirimu. Itulah yang digambarno kanjeng Nabi, apabila seseorang itu tidak membaca bismillah maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Maksudnya terputus rahmat Allah yang sekian banyaknya ini nggak bisa masuk di hatimu. Justru sing ana kebalikannya, opo-opo mbok paido, panas mbok paido, adem mbok paido, Allah gawe udan mbok salahne, udan wis ora tepak, wis pepe ora garing-garing, mbok salahne neh. Gue lek ketiga bulan terpanas, aduh panas e koyo ngene. Apa niki lerene le panas iki Allah gawe panas mbok salahne, Allah gawe adem mbok salahne. Iku mergo iku cara botol ngono banyune ra mlebu ning jero botol. Karena itulah cara menghadapi kelemahan diri, bukan lalu menggunakan kelemahan untuk menjadi gagal, tapi justru kelemahan itulah yang akan menerima anugerah pemberian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak begitu, apapun yang kau meminta dari Allah itu kalau yang muncul dari keinginan dirimu itu mesti salah tata krama. Ngene lho. Aku dikai melarat tak jaluk sugih ngono. Ya Allah nyuwun sugih lah. Itu dari sisi permohonan doamu itu memang masih benar, tapi ada sesuatu tata krama yang kurang benar. Apa? Kaya-kaya kowe dikai melarat iki ora nrimo, terus Allah mbok paksa kon ngowahi dadi wong sugih. Akhirnya sing duwe karep sapa? Awakmu ya. Terus Allah mbok kon nuruti karepmu. Berarti Gusti Allah itu pangeranmu apa buruhmu? Lah itu kurang tata kramane ndek ngono lah. Nah, bagaimana yang benar? Yang benar adalah menyadari diri sendiri. Ya Allah, saya ini lemah, tak mampu apa-apa. Dan engkaulah satu-satunya yang punya kemampuan. Kalau bukan kamu ya Allah, siapa lagi yang akan menolong saya? Itulah namanya tauhid. Jadi kalau zaman berdoa mengenai ke sholat duha, dungo yang terkenal lah dungane sholat duha, dungo sugih jadi
Allahumma kana rezeki fis samai fa'zilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit sampan turunkan, kalau rezeki saya di bumi sampan keluarkan, kalau rezeki saya masih jauh sampan dekatkan, kalau rezeki saya sulit sampan mudahkan. Kalau itu nggak hati-hati kan akhirnya Allah yang buat instruksikan gitu. Allah buat perintah malah ngono. Tapi masukilah dengan tauhid. Ya Allah, tidak ada yang bisa menurunkan rezeki dari langit kecuali panjenengan. Itulah makna tauhid. Jadi jangan ditagih ini, ya kok jalur-jalur lho. Lah nek mboten jenengan sinten malih ngono lho cara Jawa. Jadi apa kok jalur-jalur. Nah, mesti kula ngerti lan jenengan sing saged mboten enten nglintune jenengan. Itu namanya berdoa landasannya tauhid. Tapi kalau berdoa tidak dilandasi tauhid, yang terjadi justru sebaliknya. Kowe sing duwe karep, Gusti Allah sing mbokon nuruti karepmu. Akhirnya posisi kehambaanmu hilang. Malah kowe sing dadi juragan, Allah sing dadi buruhmu ngono lho. Nah itu hilangnya tata krama di situ itu. Maka belajarlah berdoa dengan landasan tauhid. Apapun yang kamu minta, jangan terpancang pada barang yang kamu minta, tetapi landasi dulu kesadaranmu bahwa tidak ada yang bisa memberi itu selain Allah. Itu namanya kesadaran diri bahwa manusia itu sangat lemah. Nah, termasuk kesadaran ini tadi bahwa apa? Kalau engkau ya Allah telah mensifati dirimu dengan kasih sayang sebelum aku ada, sebelum aku ada dengan seluruh kelemahanku belum ada, engkau sudah menjadi Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Masa sekarang saya sudah ada nggak sih diberi? Itu tadi, itu kesadaran mendalam mengenai apa? Mengenai doa-doa, permohonan-permohonan yang kita ajukan kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa tidak mungkin Allah tidak memberi saya. Benar, maksudnya itu tidak mungkin Allah tidak menolong saya, karena Allah itu tukang nulungi sak durunge aku ono. Masa aku saiki wis ono ora ditulungi. Itu suatu kesadaran mendalam yang harus kita latih supaya kita tidak kesepian di dalam kesendirian, ya. Karena masih ada Allah, tidak merasa hina karena ada Allah yang maha mulia, tidak merasa kurang karena ada Allah yang lebih semuanya. Itu harus kita sadari terus menerus. Dengan begitu kita selalu didampingi oleh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa man hadara fi majlisina min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna wa ya min ahli jahil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini nisfu Sa'ban kapan? Malam Kemis ya? Ya malam Kemis lah. Ya aku malam Kemis pun nisfu Sa'banan. Terus Kemisnya poso. Bar-bar kuwi makruh poso.
Bani Muslim makruh poso sunat kecuali sing duwe utang urung nyaur, maka segera disaur. Jadi posone poso nyaur memang kewajiban, tapi lek poso sunat setelah nisfu Sa'ban itu malah makruh. Jadi nisfu Sa'ban itu batas akhir puasa sunat, jadi kecuali bagi yang duwe utang Ramadan tahun ini atau memang yang sudah menjadi kebiasaan puasa Senin Kemis atau yang sudah biasa puasa Daud, itu nggak apa-apa karena memang itu menjadi kebiasaan. Tapi kalau tidak punya kebiasaan Senin Kemis, gak itu biasa Daud lan ora kodoan, maka setelah nisfu Sa'ban itu makruh berpuasa. Ya, termasuk ini jarang diterangkan juga, puasa Jum'ah itu nggak ada. Kalau puasa Jum'ah digandeng mesisan sak kemise sak sabtune. Jadi lek kowe posone Jum'ah tok itu malah makruh. Karena apa? Jum'ah itu hari raya. Hari raya yang disediakan Allah untuk menikmati suguhan Allah. Jadi lek poso malah makruh. Kecuali kemisnya kamu sudah puasa digandeng sak Jum'ahnya sak sabtune itu enggak apa-apa. Kalau hanya Jum'ahnya saja yang diposoni malah makruh. Nah, itu ya ngono kuwi kadang-kadang logika syariah itu nggak cocok karo bayangan awake dhewe. Wah, aku lek selalu ke poso malah apik. Itu lah logikamu gitu. Ya, karena itu tidak ada cara ibadah yang paling tepat kecuali mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sudah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Salaman.